Halo semua, selamat datang di Hyundai Creta, SUV compact tercanggih di Indonesia. Anda mungkin sudah tahu, Creta ini punya hal-hal seperti parametric jewel pattern grille dan juga hidden type LED DRL, panoramic sunroof raksasa, ventilated seats dan juga Bose premium sound system, mode berkendara, wireless charging, hingga fitur Hyundai BlueLink yang artinya Anda dapat mengontrol kereta ini dari manapun Anda berada selama ada koneksi internet. Seperti menyalakan mesin mobilnya, menutup dan juga membuka kunci dan masih banyak lagi. Tapi kali ini kita mau membahas sesuatu yang berbeda. Creta memiliki sebuah sistem terintegrasi yang melindungi mobil ini dari kejadian diambil pihak lain atau dibobol secara paksa. Ini artinya ada beberapa set fitur di mobilnya yang ketika bekerja bersamaan bisa memberi sebuah perlindungan yang jauh lebih canggih dibanding di mobil-mobil lain. Yang pertama, ada fitur proteksi anti pencurian atau disebutnya dengan burglar alarm. Nah, di Creta ini khusus di varian Prime ada sistem yang disebut Ultrasonic Intrusion Protection atau biasa yang disebut dengan UIP. Jadi, UIP ini memanfaatkan dua sensor ultrasonik yang ditempatkan di overhead konsol ini. Nah, dibanding sistem alarm standar yang biasanya hanya akan menyala jika mobilnya sudah dikunci dan tiba-tiba ada pintu dibuka secara paksa, sensor UIP ini akan memancarkan gelombang ultrasonik atau gelombang suara ke dalam kabin mobil yang akan dipantulkan kembali ke sensornya. Tentunya gelombang ini tidak dapat didengar dan juga tidak dapat kita rasakan. Nah, ketika terdapat suatu objek yang menghalangi jalannya gelombang dari sensor tadi, maka sensor akan mengetahui ada sebuah anomali yang mengganggu kerjanya dan akan segera membunyikan alarm. Artinya, misalnya mobilnya sudah terkunci dan 30 detik kemudian sistem UIP ini aktif. Lalu misalnya ada hal sedikit saja yang bergerak di dalam kabin mobil seperti ada tiba-tiba muncul dari belakang atau ada yang memecahkan kaca dan tangannya bergerak masuk ke dalam kabin mobil untuk mengambil barang, alarm mobil sudah pasti akan langsung berbunyi. Dan sistem UIP ini juga memiliki sistem mendeteksi kemiringan. Jadi, jika setelah sistemnya aktif, lalu sensornya mendeteksi bahwa mobil dimiringkan, maka alarmnya akan langsung berbunyi. Tentunya selain dua sistem tambahan tadi, sistem anti pencurian standar seperti pintu atau kap mesin yang dibuka paksa jika sudah terkunci juga tetap ada. Canggih ya? Nah, gimana kalau kita langsung melihat sistem ini beraksi saja? Nah, kali ini ceritanya pemilik mobil sudah mengunci mobil dan meninggalkan mobilnya. Yang artinya 30 detik kemudian, sistem anti-theft-nya sudah aktif. Tidak lama kemudian, ada maling melihat ada laptop di dalam mobil dan ingin mengambilnya. Kali ini bahkan skenario-nya kita buat kerja malingnya semakin mudah. Karena ceritanya sang pemilik lupa menutup salah satu jendela mobilnya. Jadi dia tidak perlu memecahkan kaca terlebih dahulu. Nah, di saat malingnya mencoba memasukkan tangan sedikit saja ke dalam mobil, pancaran gelombang ultrasonik dari sensor UIP akan langsung terganggu dan akan langsung menyalakan alarmnya. Nah, skenario ini lebih tidak mungkin, tapi masih bisa saja terjadi. Seandainya di malam hari saat pemilik mobil mau masuk ke dalam keretanya untuk mengambil barang, dan ketika kunci mobilnya dibuka, ada seseorang yang menyelinap ke kabin belakang keretanya ini, menunggu sang pemilik pergi dari mobilnya dan siap membawa kabur mobil. Nah, ketika pemiliknya sudah mengunci kembali mobilnya, 30 detik kemudian sistem anti-theft-nya akan segera aktif. Dan ketika maling yang sudah terlanjur ada di dalam mobil bergerak sedikit saja, alarmnya akan langsung berbunyi. Ini jelas akan membuat sang pemilik langsung sadar dan sang maling tentunya jadi panik. Skenario terakhir, misalnya kali ini malingnya tidak mau mengambil sesuatu di dalam atau tidak mau mencuri mobilnya, tapi sesimpel mau mengambil velg atau ban mobilnya saja. Atau mungkin catalytic converter di bawah, yang akhir-akhir ini sedang sangat populer dicuri di beberapa negara luar. Nah, begitu maling mencoba mendongkrak mobilnya, sensor UIP akan membaca sudut kemiringan mobil berubah dan seketika akan membunyikan alarmnya juga. Dan jelas akan langsung menarik perhatian dari orang-orang di sekitar. Nah, jika alarmnya sudah berbunyi, kita dapat mematikannya secara manual menggunakan tombol unlock di remote kunci mobilnya. Dan misalnya kita akan meninggalkan keretanya di parkiran otomatis atau jika mobil akan diangkut di kapal laut, fungsi UIP ini dapat dinonaktifkan di MID sehingga mencegah alarmnya berbunyi di momen yang tidak diinginkan.
Oke, katakanlah sistem anti-theft dan juga UFI tadi sudah berfungsi, tapi posisi kita waktu itu terjadi sangat jauh dari mobil dan kita tidak dapat mendengarkan suara alarm keretanya berbunyi. Nah, disinilah yang di awal kita bilang tadi bahwa fitur anti pencurian di kereta ini berfungsi sebagai sebuah sistem terintegrasi karena ketika alarmnya berbunyi, kita akan langsung mendapatkan notifikasi seperti ini di HP kita dari aplikasi BlueLink yang memberitahu bahwa alarm mobil sedang berbunyi. Ketika sudah berbunyi, kita dapat mengontrol beberapa fungsi langsung dari HP kita via aplikasi BlueLink itu. Misalnya mau kita kunci lagi pintunya, atau mau kita matikan mesinnya, atau mau menyalakan klakson dan lampu supaya menarik perhatian banyak orang, itu juga bisa. Atau misalnya alarmnya berbunyi saat mobil kita sedang di rumah, sesimpel ketika mendapatkan notifikasi, kita jadi bisa menghubungi orang yang ada di sekitar rumah untuk melihat apa yang terjadi. Keren ya? Oke, tadi adalah contoh sistem anti pencurian secara paksa. Tapi apakah Anda tahu bahwa skenario mobil diambil pihak lain itu tidak melulu secara paksa? Bisa saja ketika kita sedang mempercayakan mobil kita ke pihak lain, entah itu teman, keluarga, atau pihak lain yang belum terlalu kita kenal, lalu tiba-tiba mobil kita dibawa tidak sesuai dengan yang kita mau atau mungkin dibawa kabur. Nah, kalaupun seperti itu, kereta ini dapat memanfaatkan sistem BlueLink-nya untuk segera memberitahu kita dan mencegah hal itu terjadi. Pertama, BlueLink memiliki fitur yang disebut geofencing. Fitur ini dapat memberikan notifikasi seandainya mobilnya dibawa seseorang keluar jarak atau posisi yang sudah kita tentukan sebelumnya. Misalnya, kita sudah beritahu bahwa mobil kita ini tidak boleh dibawa lebih dari radius 10 km dari rumah. Nah, ketika keluar dari batas itu, nanti kita dapat menerima notifikasi langsung di aplikasi BlueLink-nya. Begitu juga misalnya kita sudah tentukan bahwa mobil kita ini jangan dibawa masuk ke suatu daerah tertentu. Nah, nanti ketika masuk ke yang tadi sudah ditentukan, kita juga akan menerima notifikasinya. Cara mengaturnya sangat mudah. Di aplikasi BlueLink, masuk ke layanan peringatan, lalu aktifkan bagian peringatan geofence ini. Pilih lainnya, lalu tentukan titik di mana Anda akan membuat patokan radius yang tidak boleh dimasuki atau tidak boleh melewati batas itu. Klik OK, masukkan nama batasannya, tentukan radiusnya mau sebesar apa dan pilih apakah kita tidak boleh memasuki radius ini atau tidak boleh keluar dari radius ini. Setelah itu, Anda juga dapat menyetel interval peringatan geofencing ini akan diberikan ke Anda setiap beberapa menit sekali. Selanjutnya, BlueLink juga memiliki fitur yang disebut Speed Notification. Fitur ini dapat memberikan notifikasi seandainya mobilnya di bawah seseorang melebihi kecepatan yang sudah kita tentukan sebelumnya. Nah, ini biasanya akan sangat berfungsi jika mempercayakan mobilnya ke anak yang masih sering nekat di kecepatan tinggi atau bahkan untuk kita sendiri. Mengingatkan jika kita sudah melewati kecepatan 100 km per jam agar tidak kena tilang elektronik di tol. Cara mengaktifkannya juga sangat mudah nih. Di aplikasi BlueLink, masuk ke layanan peringatan, lalu aktifkan ke bagian peringatan kecepatan. Pilih lainnya, lalu tentukan angka kecepatan maksimal yang tidak boleh dilebihi, kemudian klik back dan sudah aktif. Anda juga dapat menyetel interval peringatan speed notification ini akan diberikan ke Anda setiap beberapa menit sekalinya. Selanjutnya, fitur BlueLink di kereta juga memiliki opsi time fencing. Fitur ini dapat memberikan notifikasi seandainya mobilnya dinyalakan di luar jam yang sudah kita tentukan sebelumnya. Ini akan sangat berguna jika Anda membuat kereta misalnya menjadi mobil operasional kantor yang sebaiknya tidak digunakan di luar jam kantor. Atau bisa juga nih untuk anggota keluarga yang tidak diperbolehkan keluar dengan mobil di jam tertentu. Cara mengaktifkannya, di aplikasi BlueLink, masuk ke layanan peringatan, lalu aktifkan bagian time fencing. Pilih lainnya, lalu klik simbol tambah di bawah, kemudian pilih di hari apa fitur ini akan bekerja dan di jam berapa mobilnya tidak boleh dibawa. Selanjutnya, klik OK dan Anda dapat menambahkan lebih dari satu time fencingnya. Anda juga dapat menyetel interval peringatan time fencing notification ini akan diberikan ke Anda setiap beberapa menit sekalinya. Dan terakhir, ada yang disebut Valet Mode. Dan ini adalah fitur canggih karena berbeda dengan Valet Mode kebanyakan yang hanya mengunci laci dashboard atau pintu bagasi.
Di kereta ini, Valet Mode yang langsung terhubung dengan sistem BlueLink-nya. Jadi, ketika Anda menyerahkan mobil ke valet untuk diparkirkan, Anda dapat menekan opsi Valet Mode di head unit ini untuk segera mengaktifkan fiturnya. Nah, kemudian kita akan diberi notifikasi di aplikasi BlueLink-nya seandainya kereta kita dibawa keluar dari jarak yang sudah kita tentukan, melebihi kecepatan yang sudah kita tentukan, dan bahkan jika mobilnya menyala lebih dari waktu yang sudah kita tentukan. Cara mengaturnya, masuk ke layanan peringatan di aplikasi BlueLink, lalu aktifkan bagian peringatan valet. Pilih lainnya, nah kemudian kita bisa menetapkan batas jarak mengemudi valetnya, beberapa meter atau kilometer dari titik saat Valet Mode diaktifkan. Lalu, kita juga dapat menetapkan batas kecepatan maksimal valetnya mengendarai mobil kita ini. Bisa serendah 10 km per jam loh. Nah, dan yang terakhir, kita bisa menerapkan batas mobilnya idle atau menyala sambil diam hingga beberapa menit. Kemudian klik back dan juga Anda dapat menyetel interval peringatan Valet Mode ini akan diberikan ke Anda setiap beberapa menit sekali. Bagaimana? Sangat canggih ya Hyundai Creta ini. Dengan semua fitur keamanan di atas, minimal bisa mengurangi rasa khawatir Anda saat meninggalkan atau mempercayakan kereta Anda ke pihak lain. Penasaran? Langsung deh cobain kereta ini di dealer-dealer Hyundai terdekat.